presiden berikutnya, menurut Jongkok Joyoboyo, presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O. Maka muncul nama Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Besok bakal Capres Prabowo Subianto belum juga mengungkapkan sosok cawapres yang akan mendampinginya di pemilu 2024. Miftah Maulana Habibur Rahman atau biasa dipanggil Miftah punya usulan cawapres yang dinilai pas mendampingi Prabowo. Satrio Kuncoro Murwo Kuncoro, seorang kesatria yang sangat terkenal, tapi mohon maaf sering dipenjara. Kalau kita ngomong ini dengan gampangnya, kita bisa menyebut nama Pak Soekarno, satrio yang sering dipenjara. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ronggo Warsito menyebutkan Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar, seorang kesatria yang sakti, dia berwibawa, tapi akhirnya jatuh oleh rakyat. Orang langsung menganggap ini Pak Soeharto. Jadi kok saya mikir, kok presiden Indonesia itu belakangnya O, depannya Su. Saya berpikir, saya lebih suka manggil Pak Prabowo ini bukan Prabowo, tapi Subianto. Miftah awalnya bicara terkait keahlian Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo merupakan ahli pertahanan dan ahli politik internasional yang berwawasan luas. Miftah menilai Prabowo Subianto membutuhkan sosok yang paham di bidang ekonomi hingga pangan untuk mengisi keahliannya. Selain itu, ia juga menilai Prabowo harus memperhatikan kondisi Indonesia yang kini pemilihnya didominasi oleh milenial. Enggak, kalau ya jujur saja kalau ngomong itu kan arah politik saya ikut Pak Presiden. Karena saya beberapa kali ketemu beliau ya saya dari dawuhnya Bapak gitu aja. Dawuhnya Bapak kemana ya saya ikut aja. Dawuhnya apa saya ngikut sebagai warga negara yang baik. Kalau pesan ada dawuh. Ya nanti akhirnya dawuhnya pasti kelihatan. Kan dawuh itu ada yang implisit ada yang eksplisit. Miftah pun mengusulkan nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri BUMN Erick Thohir yang mungkin memenuhi kriteria tersebut. Ia juga beralasan kedua sosok itu dekat dengan dirinya. Sebelumnya, Miftah sempat membuat geger netizen lantaran komentarnya tentang Caimin dan juga PKS. Apa umpamanya wakil presidennya Erick Thohir, wah, wakil presidennya Gibran, nah kita nggak pernah tahu. Aku mau ndonga loh mas, ini loh. Agama Islam itu harus hadir sebagai solusi. Dan kalau di masyarakat Islam itu sebagai solusi ya NU, Pak. Soalnya sing iso nyenengke ngendi namung NU, Pak. Yakin, Pak. Liyane iki watos-atos. Mila kula dhewe iki ra yakin. Ah mosok wong NU bareng wong PKS. Ora mungkin, ora mungkin. Kula ngomong NU, kula mboten nggih ta. Karena singkatannya sangat baik, ada yang iri. Pernah dengar ada yang iri ya? Wong kita biasa-biasa saja kok diiri. Saya sampaikan, seluruh pendukung amin, jaga ukhuwah nahdiyah. Setuju? Jaga ukhuwah nahdiyah. Biarkan ada yang iri, kita cuekin, lama-lama nggak laku sendiri. Amin ya robbal. Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal sebagai Gus Miftah melontarkan pernyataan yang bikin heboh. Ia mengatakan masa NU bareng bersama PKS. Kontan pria nyentrik yang akrab disapa dengan Miftah tersebut mendapatkan tanggapan bermacam-macam di dunia maya. Agama Islam itu harus hadir sebagai solusi. Dan kalau di masyarakat Islam itu sebagai solusi ya NU, Pak. Soalnya sing iso nyenengke ngendi namung NU, Pak. Yakin, Pak. Liyane iki watos-atos. Mila kula dhewe iki ra yakin. Ah mosok wong NU bareng wong PKS. Ora mungkin, ora mungkin. Kula ngomong NU, kula mboten nggih ta. Warganet lantas mengingatkan Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Miftah mengungkapkan hal itu pada haul ke-47 Kiai Haji Atskon pengasuh PP Mambaul Ulum
Miftah sendiri adalah pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Ia merupakan keturunan ke-9 Kiai Muhammad Ageng Besari, pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Usai melontarkan kata-kata itu, Miftah langsung menutup mulutnya dengan sorban hitam, membuat yang hadir tertawa dan bertepuk tangan. Menjelang Pilpres, halo, Mbah-yai Agung Nirboyo Ploso sembarang. Niku wong ngalim-ngalim punya kekuatan doa, punya ilmu ya sampun istikharah. Siapapun nanti sing didhawuhne Mbah Yai, jenengan nderek sae. Lamun orang nderek duwe pilihan lain, menengoh. Ojo ngrasani Mbah Yai, ojo ngelokne Mbah Yai, ojo ngritik Mbah Yai, ojo tenan. Gak peduli sing didukung kebetulan kaum nasionalis rodok merah atau kaum kanan sing kenceng syariate, iku hitung-hitungane Mbah Yai dhewe. Kita jamaah kantun manut konten mawon. Dene sampean ra manut ra padha Mbah Yai sakarepmu, tapi ojo ngrasani empeten lambene. Ben ngilmune panggah barokah ngono lho. Nek wong biasa kados kita wani ngelokne Mbah Yai dah Ploso, wani ngritik Mbah Warman Suryoboyo, ya terus dadi apa dhewe iki? NU capopo ning Mbah Yai kok wani. Sementara itu, Ketua Umum Rekat Indonesia Raya mengkritik ceramah Gus Miftah yang menyebutkan bahwa tidak mungkin jika NU bareng dengan PKS. Diketahui sebelumnya bahwa PKB bergabung ke Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tidak hanya bergabung, Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin bahkan dijadikan calon wakil presiden oleh Anies Baswedan. Koalisi tersebut dimotori 3 partai besar, yakni Nasdem, PKB, dan PKS. PKB sendiri, partai yang seringkali dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama. Begitu juga Caimin yang mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari NU. Pernyataan Gus Miftah sontak mengundang pro dan kontra dari warganet. Ketua Rekat Indonesia, Eka Gumilar, ikut memberikan tanggapan. Ia mengimbau sebaiknya tokoh-tokoh masyarakat hati-hati bernarasi di ruang publik. Silahkan berbeda pilihan dan dukungan, tetapi politik jangan sampai memecah belah anak bangsa. NU maupun partai politik adalah sama-sama organisasi, bukan agama. Jadi tidak ada yang melarang untuk bersinergi sama-sama dalam membangun bangsa. Lebih tegas, Eka Gumilar menyebut narasi yang dibuat seperti ucapan Gus Miftah berpotensi melemahkan persatuan bangsa. Seharusnya Miftah melakukan klarifikasi dan memohon maaf kepada publik. Dari dulu belajar bahwa memecah belah adalah pekerjaan pengkhianat bangsa. Kalau tokoh yang memiliki nasionalisme dan negarawan pasti akan selalu menjaga narasi-narasinya untuk persatuan. Tidak akan ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU, tidak akan ada, karena NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan. Tidak boleh ada orang berusaha menutupi kekurangannya hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya. Semua harus didasarkan pada kapasitas masing-masing. Ketidakhadiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin pada resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama bisa diartikan sebagai kekalahan Caimin di kalangan NU. Hal ini bisa menunjukkan kekalahan Caimin di kalangan NU sehingga namanya hilang. Artinya tidak jadi perbincangan dalam kompetisi politik di level ormas besar. Kehadiran Caimin justru menguatkan narasi bahwa NU hadir di tengah-tengah keberagaman dengan latar belakang berbagai partai politik. Artinya tidak terafiliasi pada satu partai saja. Banyak orang melihat beberapa tamu yang hadir, semua orang merasa bagian dari NU. Kini mereka bukan lagi terafiliasi, bahkan semua parpol pun hadir. Beberapa waktu lalu, harus diakui bahwa NU didorong dekat dengan PKB. Tapi dengan beberapa ketegasan yang dibuat oleh Ketua PBNU hari ini, mendorong agar NU menjadi milik semua. Tanggal 7 nanti NU berusia 1 abad, di mana 100 tahun perjalanan perjuangan NU sungguh membanggakan, membahagiakan, eksis, punya kontribusi yang positif. Dan kami sebagai
politisi-politisi yang lahir dan dibesarkan dari NU amat sangat mensyukuri dan siap menjadi garda terdepan memperjuangkan aspirasi politik Nahdliyin. Di sisi yang lain, NU itu memang dari awal adalah perjuangan politiknya sejak pra kemerdekaan sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Dan kita melalui forum Sarasehan ini, kita akan minta para pakar, para tokoh untuk memberikan refleksi sekaligus rekomendasi-rekomendasi, khususnya rekomendasi politik buat perjuangan PKB dan NU di. Ya tentu NU itu watak dasarnya adalah kekuatan politik, sehingga watak dasar perjuangannya sejak awal adalah berpikir tentang negara. Nah, di tahun-tahun politik tentu satu saja, seluruh aspirasi politik warga NU yang grassroots-nya kuat, banyak yang masih belum beruntung secara ekonomi, pesantren-pesantren masih terbatas fasilitasnya, itulah perjuangan. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU, tidak akan ada, karena NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan. Tidak boleh ada orang berusaha menutupi kekurangannya hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya. Semua harus didasarkan pada kapasitas masing-masing. Sebelumnya, Muhaimin kerap melakukan manuver politik. Hal itu terkait pembahasan mengenai calon pasangan Capres-Cawapres koalisi Gerindra-PKB yang terus menjadi sorotan. Mengenai perkembangan yang ada, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa disebut sedang merayu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk digandeng menjadi cawapres di Pilpres 2024. Waktu menjelang peresmian Sekber Gerindra PKB di Menteng, Muhaimin menjelaskan hasil ijtima ulama yang mengharapkan Muhaimin menjadi cawapres. Pada pertemuan itu, Caimin meminta Prabowo agar mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres, sedangkan Prabowo menjadi capresnya. Harapan Muhaimin menjadi cawapres yang keputusannya diambil sebelum bulan Ramadan. Alasan bulan Ramadan itu bulan berkah dan konsolidasi. Namun, Prabowo belum memutuskan hal tersebut. Apakah Caimin akan dijadikan cawapres di 2024, semua belum tahu. Pak Prabowo mendengar, menyimak, dan memahami betul pandangan Muhaimin. Sampai hari ini, Prabowo belum memutuskan siapa cawapresnya. Bahkan, Prabowo mengaku belum bisa memastikan siapa capresnya yang bakal menghadapi di Pilpres 2024. Prabowo lantas menjawab bahwa hingga saat ini belum mengetahui siapa cawapres yang akan mendampinginya. Perlu diketahui, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyampaikan kritikannya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dinilai tidak konsisten terhadap pernyataannya. Melalui salah satu cuitannya, ia menyinggung pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang membahas soal cawapres di kantor PBNU. Hal itu terkait hasil survei yang menempatkan dirinya berada di papan teratas cawapres. Erick Thohir menyampaikan hal itu saat melakukan jumpa pers dalam acara Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama di kantor PBNU Jakarta Pusat. Menurutnya, percuma mencalonkan dirinya jika tidak ada partai politik yang mendukung. Ini bagian dari riset yang dilakukan, tentu perlu diapresiasi. Tapi kita tahu terlalu dini. Terus kita nyalonin tapi nggak ada yang dukung buat apa. Ia melanjutkan, tapi kita apresiasi. Kita nggak bisa menghilangkan sesuatu itu yang benar atau salah. Itu kan apresiasi, jadi jangan terjebak. Mengetahui pernyataan tersebut, Gus Umar kemudian menyentil PBNU dan jajarannya yang melarang untuk membawa NU untuk berpolitik. Tapi justru diam saat Erick Thohir menyinggung soal cawapres di kantor mereka. Dear Ketua PBNU dan jajaran pengurusnya yang larang NU dibawa ke politik. Kenapa kalian diam saat Erick Thohir justru bicara dukungan Pilpres di kantor PBNU? Standar apa yang kalian lakukan? Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan, masa depan kader-kader Nahdlatul Ulama suram di masa depan.
jika perkembangan pemilu kekinian semakin pragmatis. Menurut Caimin, saat ini kelemahan dari era reformasi yang harus segera diatasi adalah politik pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti. Kelihatannya damai, tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan, di mana pemilu yang pragmatis bawa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu, yang artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu atau masa depan suram. Ia memaparkan kader-kader NU yang menduduki jabatan publik ke depan akan menghadapi kondisi yang sangat pragmatis. Jadi, kader yang mau nyalek sudah membuat kita stres duluan karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah. Muhaimin Iskandar lantas memberi contoh terkait adanya kader PKB yang ngotot ingin meraih gelar doktor. Hal tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan elektoral untuk menghadapi pemilu. Seperti kemarin, Haji Cucun baru saja doktor bidang politik ekonomi di Unpad. Salah satu tujuannya apa? Selain doktoral, tujuannya meningkatkan elektoral, elektabilitas saking mahalnya bersaing. Lebih lanjut, ia juga berharap reformasi pemilihan harus bisa dievaluasi ke depannya.